Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Salsabila. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Jadi, anggota yang wajib dibasuh pada saat berwudu itu cuman wajah, sebagian rambut, kedua tangan sampai siku, dan juga kedua kaki. Adapun selebihnya itu hanya sunnah, tapi alangkah baiknya kita juga mengerjakannya, seperti membasuh kedua tangan dan berkumur-kumur, istimsyak dan lain sebagainya. Jadi adapun anggota wudhu yang pertama dibasuh ialah membasuh kedua tangan. Jadi cara membasuhnya itu seperti ini, dan disela-selai karena menyela-nyelai jari tangan termasuk juga sunnah di dalam berwudu. Kemudian adapun orang yang memakai cincin, ya itu harus digerakkan cincinnya supaya air wudu itu sampai kepada kulit kita. Dan yang menggunakan body lotion, nah jikalau kita sudah lama menggunakan body lotion baru berwudu dan kita juga yakin bahwa body lotion tersebut sudah menyerap, maka itu tidak apa-apa jikalau kita berwudu nanti, karena siapa tahu kita baru menggunakan body lotion dan sumber wudu, takutnya air wudu kita itu tidak sampai ke kulit. Jadi jikalau kita sudah yakin bahwa body lotion itu sudah menyerap dan perubahannya jikalau terkena air itu cuma sedikit, maka itu tidak apa-apa. Selanjutnya ialah berkumur-kumur atau madmadah. Adapun berkumur-kumur itu hanya sunnah saja, tapi alangkah baiknya kita mengerjakannya, karena dengan berkumur-kumur itu bisa menghilangkan sisa makanan yang terdapat di dalam mulut kita dan juga menghilangkan bakteri yang menyebabkan mulut kita itu bau. Selanjutnya ialah istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Nah, istinsyak sendiri itu juga sunnah saja, tapi alangkah baiknya kita juga mengerjakannya, karena istinsyak itu dengan cara kita beristimsyak itu faedahnya bisa menghilangkan kotoran yang ada di dalam hidung kita. Selain itu bisa mencegah kita terkena penyakit influenza dan juga hidung tersumbat. Selanjutnya ialah membasuh wajah. Di sini adapun batasan wajah ialah mulai dari tumbuhnya anak rambut dari sini sampai sini belakang telinga kita ke bawah. Itu adalah batasan wajah. Dan perlu juga diperhatikan bagi laki-laki maupun perempuan yang memiliki rambut panjang, yaitu rambut ati-ati. Rambut ati-ati yang ada di sini. Nah, rambut ati-ati itu juga wajib dibasuh. Dan tips dari Ning Sheila untuk mengambil rambut ati-ati itu yaitu seperti ini. Jadi telunjuk kita diletakkan di belakang telinga kita, langsung kita dorong seperti ini. Nah, nanti rambut yang keluar itu merupakan rambut ati-ati, yang mana rambut tersebut itu wajib dibasuh ketika berwudu. Nah, di membasuh wajah juga disitulah kita berniat berwudu. Jadi basuhan pertama sebelum air terkena wajah itu, di situ juga kita berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Selanjutnya ialah membasuh kedua tangan sampai siku. Dan membasuh kedua tangan sampai siku ini ialah anggota yang wajib dibasuh. Dan diusahakan itu harus lebih dari siku-sikunya ketika membasuhnya. Jangan sampai ngepas ataupun malah sampai kurang, karena ada juga orang yang
karena bajunya itu nggak bisa dililit sampai ke sikunya, jadi ada orang yang membasuh itu tangan sampai sisa ya di lengannya, tidak sampai ke sikunya. Jadi harusnya itu dilebihkan. Karena mengapa? Ya karena ada hadis Nabi bahwasanya kalau anggota wudhu kita nanti kelak di akhirat itu akan bercahaya. Jadi alangkah baiknya itu dilebihkan. Seperti itu. Selanjutnya ialah mengusap sebagian rambut. Jadi mengusap sebagian rambut itu fardu juga, termasuk fardunya wudhu. Adapun mengusap seluruh rambut itu hanya sunnah saja. Jadi yang wajib itu cuma sebagian rambut. Selanjutnya ialah mengusap kedua telinga. Nah, jadi yang cara mengusapnya itu diusap juga bagian dalamnya, kemudian luarnya seperti ini. Kadang ada juga orang yang membasuh kedua telinganya itu cuman seperti saja, di luarnya saja, tidak diperhatikan bagian dalamnya. Padahal sebenarnya kalau berwudu itu diperhatikan juga telinga bagian dalamnya, diusap juga dengan air, kemudian bagian luar telinganya, seperti itu. Selanjutnya ialah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu juga sama halnya seperti membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Diusahakan juga dilebihkan di mata kaki, dilebihkan. Kadang ada juga orang yang melebihkannya itu sampai betis kah atau sampai lutut, bahkan ada yang sampai pahanya juga. Karena mengapa? Karena nanti bekas wudhu kita di akhirat kelak itu akan bercahaya. Jadi jangan dipaskan, diusahakan dilebihkan. Seperti itu. Dan perlu diperhatikan juga bagi laki-laki yang memiliki jenggot yang tebal, sunnahnya itu disela-selai jenggotnya ketika berwudu. Kemudian sunnahnya berwudu yang lainnya ialah meniga-kalikan setiap anggota wudunya. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Seperti itu. Itulah tadi video tentang tata cara berwudu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.